Gimana Bang, harapan nih? Harapan saya begini, kita mulai dari DPD lah. Ya. DPD Kebaikan ini, mari kita belajar berorganisasi dengan baik. Ada semacam keinginan untuk mewujudkan bahwa organisasi profesi ini adalah organisasi yang mulia, sehingga kita menghindari cara-cara yang tidak mulia. Tetap penjaringan bakal calon itu kita lakukan. Saya tetap akan mengawal sidang-sidang di DPD nanti pada musyawarah daerah kabupaten itu agar step by step berjalan. Laporan pertanggungjawaban kita lihat, kita kritisi mana yang sudah bagus, kalau memang bagus ya kita katakan bagus, tapi kalau memang ada catatan nggak apa-apa, lakukan. Menerima dengan catatan. Catatannya adalah A, B, C, D, dan sebagainya. Lebih bagus. Kemudian tentang penjaringan bakal calon. Memang kader-kader kita yang potensial, apalagi muda, visioner, berpendidikan tinggi, ya harus kita tampilkan lah. Dia harus berani menyampaikan visi dan misi, dan dia juga harus punya suatu keinginan untuk merubah dan membangun organisasi. Itu. Jadi, dan teman-teman tetap harus bisa merasa ada keterwakilan. Jadi bagi yang, karena tidak mungkin di era pandemi ini kita akan mengundang 600 dalam satu gedung, tidak mungkin. Ya, ya. Ada semacam mekanisme, satu orang mendelegasikan suara atau haknya kepada siapa, dan itu disampaikan betul. Jadi surat mandatnya dari DPK itu betul-betul, oh nama ini yang kita utus sebagai utusan untuk melakukan sidang di Musda itu adalah ada tantangannya. Jadi tantangan seperti kemarin Munas juga saya mendapatkan mandat dari 100 anggota, tapi ternyata yang terjadi apa? Ya, ini menarik. Sebelum closing statement, sebelum akhiri, berarti Bang Hadi kan di Jawa Timur ya? Ya. Jawa Timur sudah melakukan muswil. Ya. Katanya sama juga reklamasi. Saya kebetulan yang muswil ini tidak hadir, Bang. Oh, tidak hadir. Ya, tidak hadir, sehingga hiruk pikuknya saya kebetulan ada tugas kedinasan. Oh. Jadi sehingga tidak bisa ikut di sana, sehingga teman-teman yang hadir ke sana, saya hanya dengar dan melihat SK-nya saja, oh sudah jadi dan sebagainya. Jadi intinya sebenarnya juga hampir sama dengan di Monas sepertinya. Ada yang dikecewakan, ada yang terpuaskan, ya samalah kalau organisasi seperti itu. Semoga yang dikecewakan segera untuk bisa legowo dan berupaya untuk memperbaiki organisasi ini dari hati yang paling dalam, dan juga dari keinginan bahwa organisasi ini harus tetap konsisten dan ada. Sementara yang jadi, jangan merasa jumawa. Lakukanlah rekonsiliasi kepada teman-teman yang sakit hati. Lakukanlah pembinaan, lakukanlah advokasi kepada teman-teman yang merasa tersakiti. Jangan malah teman-teman yang kecewa itu malah dipinggirkan. Karena kalau seperti itu, kita akan ramai-ramai keluar dari PPN. Gitu. Bahkan saya sempat bilang, kalau PPN ini tidak bisa mengakomodir kepentingan kita dirikan Ikatan Perawat Indonesia. Saya bilang begitu. Saya sudah pernah bilang sama teman-teman di Jakarta, Bang, kapan kita dirikan IP? Waduh. Ini pemikiran seorang Hadi. Saya bilang, buat apa? Kalau Persatuan Perawat Nasional Indonesia tidak bisa bersatu, ganti aja Ikatan Perawat Indonesia. Tetapi ini kan juga bukan sesuatu yang
yang intinya bahwa Iya, begitu radikal saya berpikir begitu. Tapi ada dasar stepnya. iya, Kita harus sudah mulai membangun organisasi lebih sehat, lebih dinamis, lebih demokratis, sehingga tidak akhirnya yang muncul adalah 5L, lo lagi, betul. Ya, itu sebetulnya bagian dari bidang organisasi dan kaderisasi itu kan sebetulnya ada. Ya, baik. Ini luar biasa. Kalau saya teruskan nggak akan habis karena memang malam ini cukup mewakili mungkin suara hati rakyat perawat ya di seluruh Nusantara. Mungkin masih banyak orang yang tidak berani mengatakan yang sesungguhnya. Tetapi Bang Hadi, saya yakin fakta kebenaran inilah yang harus kita sampaikan kepada teman-teman. Karena apa yang menjadi sejarah inilah yang tercatat dalam sejarah kita ke depan supaya anak cucu kita tahu. Inilah perawat yang sudah lahir dari tahun 74, sudah hampir 40 tahun. PPNI berorganisasi menusantara, malah mendunia, sehingga pada akhirnya malam ini Bang Hadi menceritakan sebagai saksi fakta di Bali sesungguhnya meskipun kecewa, tetapi apa daya, semua sudah berlalu. Baik, saya hanya ingin menyampaikan kepada teman-teman seluruh perawat di Nusantara, tetap berprasangka positif, tetap punya rasa empati, simpati pada organisasi kita, karena hanya kitalah yang bisa memperbaiki. Siapa lagi kalau bukan kita? Kapan lagi kalau bukan sekarang? Seperti Bang Hadi tadi mengatakan bahwa kekecewaan wajar, ingin membentuk ikatan perawat, saya kira kebebasan berserikat juga itu dilindungi oleh undang-undang. Kenapa tidak? Advokat aja organisasi profesi sama saja beberapa multi bareng, nggak masalah menurut saya. Tetapi apakah itu akan ke sana? Saya nggak tahu. Hanya Bang Hadi yang bisa jawab. Oke, sebelum saya tutup, saya persilahkan closing statement dari Bang Hadi untuk memberikan warna pada malam hari ini di Nescafe yang luar biasa semangatnya. Sesungguhnya mungkin saya katakan tadi, saya juga ingin mewawancarai sebetulnya orang-orang fakta lapangan waktu di Munas, tapi pada takut. Baru Bang Hadi ini saya setiap kali ini saya siapa yang saya harus wawancara? Ada guru besar, ada kolega di pada jangan saya dulu Pak, jangan saya dulu. Astaga, saya bilang. Dan pada akhirnya ternyata saya WA Bang Hadi langsung connect dan langsung bisa wawancara. Monggo, closing statement dari Bang Hadi yang luar biasa ini sebelum saya tutup di Nescafe malam hari ini. Oke, teman-teman pemirsa Nescafe, baik itu sejawat, perawat, para guru besar, pengurus, DPP, DPW, dan DPD Indonesia. Saya Hadi Piryosujono SKMS. Saya bernira. Saya punya keinginan ingin tetap berkontribusi terhadap PPNI ini. Oleh karena itu, kami mohon kepada bapak-bapak yang sekarang menjabat di DPP maupun di DPW, bangunlah PPNI ini dari hati, jangan dari otak. Kalau dari otak kita selalu banyak masalah. Tetapi kalau dari hati, ada rasa ingin mengayomi, ada rasa ingin melindungi anggota, ada rasa ingin merangkul, dan juga rasa ingin membangun organisasi ini menjadi lebih baik. Dari hatilah kita akan muncul, tidak banyak kasus, tidak ada kasus korupsi yang ada di organisasi. Kenapa? Ini dari hati, ini organisasi kita. Ini adalah jiwa kita yang harus kita pertahankan, yang harus kita lindungi, yang harus kita jadikan lebih maju. Karena otak sering mengatakan hal yang
positif dan negatif, tetapi hati tidak pernah bohong. Hati manusia itu adalah suci. Jadi kami mohon seluruh perawat, kami mohonlah organisasi ini harus sudah lebih dewasa, harus lebih bagus lagi ke depan, sehingga anak cucu kita nanti bangga melihat kakeknya, ayahnya menjadi seorang profesional. Demikian. Oke, mantap. Ini petuah dari seorang yang sungguh matang dalam emosional pembawaan diri. Saya kira ini cukup mewakili hati seorang Bang Hadi yang mempunyai cita-cita yang tinggi bagaimana organisasi profesi ini dihargai oleh profesi yang lain. Baik, teman-teman, bagi perawat seluruh Nusantara ini mudah-mudahan bisa mendengar dan menyimak dari awal sampai akhir, dan tetap jangan lupa selalu subscribe, like, dan komen supaya kami menampilkan hal-hal yang up to date dan objektif yang sesungguhnya apa yang terjadi. Malam ini kita sudah mendengar begitu banyak pengalaman baik dari sisi pribadi maupun organisasi dari seorang Pak Hadi yang sungguh luar biasa di Pacitan, yang membangun organisasi yang punya harapan yang tinggi, saya kira. Baik, Bang Hadi, terima kasih banyak. Ini luar biasa, sampai 1 jam lebih. Biasanya saya wawancara 1 jam, ini udah 1 jam lebih, karena memang ini isu yang masih hangat sampai hari ini, seperti ini yang ditampilkan. Baik, Bang Hadi, terima kasih banyak waktunya. Semoga bisa bermanfaat. Tetap pesan kepada teman-teman, jaga prokes, supaya tetap kita jaga kesehatannya, jangan sampai jatuh sakit. Begitu Pak Hadi. Baik, terima kasih Pak Hadi, selamat malam dan sampai ketemu kembali dalam episode berikutnya. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih.